Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Mes Bekas Pembantaian. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Kisah ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial terkait tempat penginapan yang konon katanya berhantu yang bertempat di daerah Cikarang, Jawa Barat. Cikarang 2018. Sebut saja namanya Indra. Ia pekerja salah satu pabrik terbesar di Cikarang. Dia merupakan perantau yang berasal dari daerah Indramayu, Jawa Barat. Karena memang dia membutuhkan tempat penginapan, akhirnya ia pun mengajukan permintaan mes kepada salah seorang atasannya. Beruntungnya, Indra diberi atasan yang baik dan pengertian. Ia pun akhirnya diberi tempat penginapan khusus yang jaraknya tidak jauh dari lokasi tempat ia bekerja. Setelah mengobrol-ngobrol terkait dengan tempat penginapan, Indra pun diminta untuk menghubunginya jika ada sesuatu terkait dengan tempat penginapan tersebut. Atasan Indra yang bernama Pak Zaki ini tidak bisa menemani Indra sampai ke tempat penginapannya langsung. Akan tetapi, Indra diberi nomor handphone salah seorang karyawan yang kebetulan juga sudah menempati mes tersebut. Hingga akhirnya tepat di pukul 1 siang Indra menghubungi nomor yang direkomendasikan oleh Pak Zaki sebagai pekerja yang telah menempati mes tersebut. Setelah ditelepon, orang tersebut menamakan diri sebagai Panji. Secara kebetulan Panji juga berasal dari Indramayu. Karena memang satu kota, akhirnya ada rasa nyaman bagi Indra sendiri untuk bisa menempati mes tersebut. Akhirnya Indra pun segera menuju ke mes tersebut sembari membawa barang-barang miliknya. Tepat jam 2 siang, Indra telah di mes tersebut. Kebetulan Panji sudah menunggu di tempat yang dijanjikan. Mereka berdua pun akhirnya mengobrol sejenak sembari membahas pekerjaan dan lain sebagainya. Sembari berjalan, mereka mulai saling akrab. Ternyata daerah Panji dengan daerah Indra tidak jauh beda. Hal inilah yang membuat mereka menjadi sangat akrab. Singkat cerita, mereka berdua tiba di tempat penginapan. Panji mempersilahkan kepada Indra untuk masuk ke dalam tempat penginapan tersebut. Karena mesnya tidak terlalu besar, Indra pun memaklumi hal tersebut. Yang terpenting, dirinya bisa betah dan menjalankan pekerjaan dengan aman dan juga lancar. Setelah membereskan semua barang-barang, Indra pun mencoba untuk membuka obrolan kembali kepada Panji terkait pekerjaannya. Awal mula mereka hanya berbincang-bincang masalah pekerjaan. Barulah di saat mereka telah bosan, Panji mengawali pembahasan yang sangat sensitif terkait mes yang ia tempati. Mas yakin kan mau tinggal di mes ini? Tanya Panji. Tiba-tiba Indra merasakan hawa merindingnya. Ia segera memegangi batang lehernya sembari menelan ludah dalam-dalam. Bersamaan dengan itu, Panji yang mendengar sesuatu, ia pun langsung mengecek. Bentar ya, saya cek dulu. Indra mengangguk paham. Panji pun menuju ke ruangan tersebut. 5 menit berselang, Panji kembali lagi ke tempat Indra. Pandangannya sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Kenapa mas? Gak apa-apa. Oh ya, nanti kalau ada apa-apa bilang aja ya. Saya mau keluar sebentar. Panji pun segera buru-buru meninggalkan Indra yang masih terduduk di ruangan depan mes tersebut. Karena Indra merasa bosan, ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya. Kebetulan saat itu Indra
Indra sengaja tidak menutup pintu kamarnya dengan rapat. Otomatis ia mampu melihat apa yang berada di luaran seperti orang lewat dan sebagainya. Saat dimana Indra sedang memainkan handphonenya, ia mendengar suara tawa wanita. Indra saat itu tidak merasa terganggu. Ia kira itu adalah suara tetangga atau orang lain yang mungkin saja berada di sekitaran mes. Namun lambat laun suara itu semakin membuat Indra tidak bisa berpikir positif. Pasalnya suara kali ini seolah-olah berada di ruangan sebelahnya yang memang kosong dan tidak berpenghuni. Indra pun langsung menyebut nama Panji beberapa kali. Mas Panji, Mas udah pulang?" Namun tidak ada jawaban sama sekali. Indra pun kembali memainkan HP-nya. Ia sedang melihat-lihat YouTube dan mencoba untuk memfokuskan diri terhadap apa yang ada di depannya sekarang. Akan tetapi, suara itu kemudian muncul untuk kesekian kalinya. Suara tawaan yang dihasilkan dari suara wanita ini mulai terdengar kembali dan berhasil membuat Indra curiga. "Loh, kok ada suara ketawa terus ya? Bukannya di ruangan sebelah kosong?" Indra pun memberanikan diri untuk mengecek sendiri. Ia tahu jika ada sesuatu keanehan yang terjadi di mes tersebut. Berarti kejadian inilah yang membuat para pekerja menjadi tidak nyaman untuk menginap di mes ini. Setelah Indra keluar, ia langsung menuju ke ruangan sebelah yang ternyata sudah dikunci dan digembok dari luaran. Indra mulai heran jika memang suara itu dihasilkan dari ruangan sebelah. Lantas, siapa yang masuk ke dalam ruangan tersebut? Indra pun mulai mengintip lewat jendela. Namun saat dirinya sedang mengintip, tiba-tiba di hadapannya sudah ada wajah seorang wanita dengan luka sayatan yang begitu banyak. Sontak saja hal ini membuat Indra berteriak dan ketakutan. "Setan!" Indra langsung berlari menuju kamarnya. Namun bersamaan dengan itu Panji langsung menuju kamar Indra. "Mas, ada apa?" tanya Panji. "Saya baru lihat setan, Mas." "Serius, Mas?" tanya Panji. "Benar, Mas, baru aja tadi di ruangan sebelah." Dengan perasaan yang khawatir, Indra pun mencoba menenangkan dirinya. Sambil memegangi kepalanya, ia merasa sedikit stres dan kebingungan. Ambisinya yang menginginkan bekerja, namun hatinya menginginkan pulang. "Mas, kan sudah saya bilang, Mas yakin mau nginep di sini?" tanya Panji. "Sepertinya besok saya pulang, Mas," jelas Indra. "Oh, ya udah Mas, malam ini berarti nginep ya Mas?" tanya Panji. "Iya Mas, aku nginep dulu." Mengetahui hal tersebut, hati Panji sedikit lega. Dirinya memang menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam raut wajah Indra. Sudah sewajarnya bagi mereka yang pertama kali menempati mes tersebut, maka dia akan disambut oleh sosok wanita. Sore itu Indra masih memikirkan bagaimana caranya dia mendapatkan tempat penginapan yang benar-benar nyaman. Pasalnya, selain digunakan untuk tempat istirahat, tempat penginapan juga berfungsi untuk membuatnya mencari ketenangan dikala lelah menyerang. Singkat cerita, di saat jam sudah menunjukkan waktunya surup, Indra pun berencana untuk mandi. Tepatnya saat itu sudah menunjukkan jam 6 sore. Indra langsung menuju ke kamar mandi. Ia tak tahu jika waktu surup bisa menjadi awal petaka
baginya sendiri. Pasalnya, di mes tersebut para pekerja dilarang untuk mandi di jam rawan yang telah ditetapkan. Karena Indra tidak tahu apa-apa, dia pun mandi di jam rawan yang telah dilarang oleh orang mes. Indra awalnya tidak merasakan apapun. Dia hanya merasakan jika airnya terasa lebih dingin dari apa yang dibayangkan. Selain itu, rasa dingin yang berada di air tersebut benar-benar berbeda. Kok dinginnya bukan seperti tempat-tempat pada umumnya ya? Yang ia tahu, jika di daerah Cikarang dan sekitarnya, airnya akan normal dan tidak terlalu dingin seperti air-air yang berasal dari dataran tinggi seperti Bandung dan Puncak. Indra mencoba untuk menghilangkan gagasan jelek dalam dirinya. Terlebih lagi, ia hanya menginap semalam di mes tersebut. Setidaknya Indra bisa memberikan kesan yang baik agar dirinya bisa bersilaturahmi di mes yang ditinggali Panji ini. Saat Indra telah mengguyur air ke badannya selama 3 kali, Indra langsung kedinginan. Ia buru-buru untuk mencari handuk dengan posisi wajah tertutup. Indra pun mulai meraba-raba untuk mencari handuk miliknya yang telah diletakkan di dekat pintu. Namun, saat dirinya hendak mengambil handuk dan membuka kedua matanya, hidung Indra menangkap sesuatu yang tidak enak. Ia mencium bau busuk yang baunya benar-benar aneh dan memuakkan. Astagfirullah, bau apa ini? Secara bersamaan, suara tangisan wanita pun terdengar dengan jelas. Indra yakin ada sesuatu yang tidak beres di kamar mandi tersebut. Ia pun langsung buru-buru untuk keluar dari kamar mandi. Perasaan Indra benar-benar sudah kacau. Suara tangisan itu terus-menerus terdengar jelas di telinganya. Mas Panji. Tiba-tiba Panji keluar dengan wajah sedikit terkejut. Ada apa, Mas? Dengar suara orang nangis gak? Iya, Mas, barusan aja. Mas, kok bisa sih? Ini belum terlalu malam loh. Kok suaranya jelas banget? Tiba-tiba Panji melihat sekelebat bayangan putih lewat tepat di belakang tubuh Indra. Bayangan itu seolah-olah memberikan pertanda bahwa Indra akan ditempeli olehnya. Mas Indra, Mas, malam ini pulang aja ya. Kenapa emangnya, Mas? Mas udah dipantau oleh sosok penunggu mes ini. Indra langsung menengok ke belakang. Telinganya seperti ada yang meniup dari arah belakang. Mas, barusan telinga saya ada yang niup. Mas, coba hubungi Pak Zaki. Indra pun langsung buru-buru menuju kamar. Ia segera menelpon Pak Zaki. Bersamaan dengan itu, Panji berjalan ke arah kamar mandi. Ia sendiri sebenarnya tidak tega jika ada setiap pekerja yang datang ke mes tersebut akan selalu diganggu oleh sosok wanita yang sudah lama menempati mes. Panji kemudian menempelkan tangannya ke arah pintu kamar mandi. Sudah ya, jangan ganggu terus, kasihan. Tiba-tiba Indra langsung menuju ke arah Panji dengan posisi dirinya baru saja selesai menelpon Pak Zaki. Mas lagi ngapain? Gak apa-apa, Mas, gimana? Apa kata Pak Zaki? Malam ini aku harus cari penginapan lain. Ya sudah, Mas, sepertinya memang itu yang terbaik. Mas, aku boleh tanya? Tanya apa, Mas? Mas ada hubungan apa sama penghuni mes ini? Aku kebetulan bisa melihat dan berkomunikasi juga. Indra pun penasaran dengan apa yang ingin disampaikan oleh Panji. Karena memang Panji adalah
orang yang paling lama di mes tersebut. Sepertinya dia lebih tahu akan apa yang pernah terjadi di mes tersebut sebelumnya. Dia bernama Kemala. Dia adalah anak baik, kadang periang dan kadang juga suka sedih. Sebelum mes ini dibangun, dulu ada sebuah rumah yang menampung 3 anggota keluarga. Kemala adalah salah satunya. Akan tetapi, kejadian yang tidak terduga terjadi malam itu. Indra masih menyimak apa yang disampaikan oleh Panji kepadanya. Suatu hari, rumah mereka dirampok. Kemala berkeinginan untuk kabur dari rumah tersebut. Namun, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dirinya diperkosa di kamar mandi oleh perampok tersebut secara bergilir. Setelah puas menyetubuhi Kemala, perampok tersebut menyekap Kemala di kamar sebelahmu ini, ucap Panji sambil menunjukkan kamar yang sudah sepenuhnya direnovasi. Akan tetapi maut menghadirinya. Kemala ditemukan tewas di dalam kamar tersebut. Sedangkan kedua orang tuanya, mereka berdua belum ditemukan jasadnya. Ada yang bilang jasad keduanya dikubur oleh perampok tersebut di tanah yang kita injak ini. Jelas Panji. Panji pun meneteskan air matanya. Ia tak tega meninggalkan mes ini karena dirinya tidak mau jika Kemala mengganggu orang-orang yang nantinya akan menempati mes tersebut. Karena itulah Panji mengisyaratkan kepada Indra untuk meninggalkan mes tersebut. Lebih baik kamu ganti mes aja, kapan-kapan aku main ke sana. Iya mas, maaf ya kalau aku cuma sebentar di mes ini. Gak apa-apa mas. Indra pun langsung menuju kamarnya lagi. Ia langsung membereskan seluruh barang-barangnya. Indra sendiri sebenarnya tidak menyangka jika di mes yang baru saja ia tempati ternyata memiliki masa lalu yang begitu mengerikan. Pada akhirnya ia pun tetap meninggalkan mes tersebut dan mencari mes yang lain. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.